Halo Sobat Nexttrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue akan membahas Samsung Galaxy Tab S8 dari sektor gaming. Karena dia punya pembekalan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang membuat gue penasaran. Jujur aja, ini adalah perangkat pertama yang gue coba dengan kemampuan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi gue penasaran banget sebenarnya sekuat apa sih untuk perangkat tablet bisa dimainkan game-game berat. Dan gue kali ini memutuskan untuk memainkan game Genshin Impact selama 1 jam nonstop. Tapi ya jelas ya, di video kali ini diedit-edit. Jadi ada beberapa penggalan-penggalan yang mungkin nanti kalian bisa tahu dari kemampuan Samsung Galaxy Tab S8 ini. So buat yang penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke Sobat Nexttrend, di awal kita download dulu game Genshin Impact-nya. Ya di sini kalau di Google Play Store kalian bisa lihat ya, untuk kapasitas yang perlu di-download di Genshin Impact ini memang sedikit. Nah, sekarang gue download dulu Genshin Impact-nya, tunggu sebentar ya. Nah, kalau misalkan udah ke-download, sekarang kita langsung aja buka game ya, dan gue pengen tahu nih seberapa cepat sih Galaxy Tab S8 ini ngedownload data dalamnya dari Genshin Impact. Karena datanya itu 1,3 GB, dan yang udah gue itu biasanya menghabiskan waktu bisa sampai 2 jam cuma buat ngedownload 1,3 GB yang ada di Genshin Impact. Nah, tadi kalian udah lihat kan kalau misalkan gue ngedownload data dari game Genshin Impact. Untuk waktunya sendiri gue sih mencatat ini cuma 1 jam 15 menit. Nah, ini memang lebih cepat kalau misalkan dibandingin smartphone. Entah karena prosesornya atau karena memang wifi gue lagi cepet aja. Nah, tapi kalian juga bisa lihat di sini untuk baterainya ya. Gue sih ngelihat di sini penurunan baterainya itu nggak cukup banyak, nggak nguras banget, karena di sini untuk ngedownload mulai dari tadi di Google Play Store sampai tadi ngedownload data dalamnya Genshin Impact, dia itu cuma habis sekitar 20%. Nah, ini tuh menurut gua karena kapasitas baterai tablet memang lebih gede dibandingin smartphone. Bayangin aja, smartphone biasanya 5000 mAh, ini tuh 8000 mAh. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan habisnya itu sekitar 20% doang. Nah, sekarang gue udah coba mau mainin game Genshin Impact. Awalnya gue itu main game di perspektif yang horizontal atau miring gitu. Tapi ternyata kok gue ngerasa kalau misalkan dipakai horizontal, ini gambarnya jadi agak pecah ya. Entah kalian ngerasainnya juga apa enggak. Jadi gue coba nih pakai tabletnya itu vertikal, dan tampilannya emang lebih kecil, tapi untuk kenyamanannya gue sih lebih suka kayak gini ya. Jadi kayak di HP gitu mainnya, HP tapi kalau di HP ya bentuknya horizontal gitu. Mungkin ini karena ukuran incinya emang beda kan antara HP dengan tablet. Nah, langsung aja kalian bisa lihat di sini kalau untuk pengaturan di Genshin Impact ini, dia itu bisa banget guys untuk dipakai di yang grafik tertinggi. Dan kalian juga bisa lihat ya, untuk frame dropnya itu menurut gua nggak terlalu kentara kalau misalkan dibandingin pakai smartphone yang pernah gua coba sih ya. Ini tuh frame dropnya nggak begitu berasa, dan untuk overallnya sih menurut gue ini masih terbilang lancar. Kalian bisa lihat ya, gue bisa pakai sejumlah jurus atau gerakan itu dengan lancar tanpa adanya gangguan sama sekali. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatikan jelas dari peningkatan suhunya. Kalian bisa lihat kalau misalkan di sini itu untuk peningkatan suhunya menurut gue cukup tinggi ya, apalagi ya sama kayak kemarin yang gue sempet nyobain, kalau di bagian kirinya itu jadi cepet panas guys kalau misalkan kita pakai grafik yang tertinggi. Jadi gue sih saranin kalau misalkan kalian mau main Genshin Impact di Galaxy Tab S8 ini dengan grafik tertinggi, mainlah di ruangan ber-AC atau di depan kipas, biar misalkan HP kalian atau tablet kalian ini nggak cepet panas. Nah, tapi kalau misalkan kalian lagi main di ruangan yang non AC atau lagi di ruangan terbuka, sebaiknya gue saranin pakai grafik yang standar-standar aja. Toh yang kalian cari lebih ke pengalamannya biar nggak nge-lag kan.
Nah, oke, karena di sini gue coba mainin game Genshin Impact selama 1 jam nonstop. Kalian bisa lihat di sini untuk 15 menit pertama baterai yang habis itu cuma sekitar 3%. Ya, 15 menit pertama 3% menurut gue itu cukup oke. Terus gue lanjut lagi ke 45 menit pertama. Ini udah lewatin setengah dan baterai yang habis itu cuma sekitar 15%. Kalau misalkan tadi 15 menit itu 3%, kita kali 3, 15%. Sebenarnya agak beda ya dari kalkulasinya, tapi ya menurut gue ini masih cukup oke lah. Cuma habis 15% nggak masalah banget. Terus pas gue selesaikan main game Genshin Impact di waktu 1 jam, dia itu menghabiskan baterai sebanyak 22%. Ya sebenarnya mungkin ini nggak ada bedanya kalau misalkan tadi disandingin sama pas kita download data dalamnya Genshin Impact. Bahkan menurut gua kalau misalkan dibandingin sama aktivitas ya, main game selama 1 jam itu kayaknya lebih berat dibandingin cuma download data doang. Karena kan di situ ada banyak proses-proses gerakan-gerakan atau ada beberapa data yang di-download lagi secara otomatis saat kalian memainkan Genshin Impact. Jadi menurut gua habis 22% selama 1 jam main Genshin Impact itu nggak bermasalah sama sekali. Nah, tadi kan udah gue jelasin tuh gimana pengalaman yang main game Genshin Impact di Samsung Galaxy Tab S8, terus baterainya habis berapa. Sekarang gue tuh pengen lihat bagaimana sih sebenarnya performanya di Antutu Benchmark. Di sini gue tuh pengen tahu seberapa besar peningkatan suhu CPU dan proses proses penggunaan dari prosesor Galaxy Tab S8 ini tuh seperti apa saat gue main Genshin Impact tadi. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini datanya seperti apa. Emang jauh lebih melonjak dari yang sejam sebelumnya ya, karena emang gue itu menggunakan Galaxy Tab S8 ini nggak sering-sering banget. Jadi wajar aja kalau misalkan kalian bisa lihat untuk uji baterai dan untuk uji stresnya di sini kalian bisa lihat peningkatannya seperti apa saat gue selesai memainkan Genshin Impact selama 1 jam. Nah, gimana Sobat Nexttrend terkait kemampuan Samsung Galaxy Tab S8 yang dibekali dengan Snapdragon 8 Gen 1 ini saat memainkan game Genshin Impact? Apakah kalian terpukau atau kalian justru punya penilaian lain terkait performanya? Nah, buat yang udah punya penilaian langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi yang udah nonton jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nexttrend ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!